Hai, welcome back to my channel Handmade by Eve. Dan teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial tentang pola dulu ya. Ini polanya dulu, nanti cara jahitnya menyusul. Nah, polanya tentang baju koko anak yang seperti ini. Modelnya simple tapi kalau dipakai lucu ya. Ini buat anak cowok. Dan untuk polanya saya ini pakai pola kemeja yang pernah saya buat. Nanti linknya di deskripsi box ya. Saya hanya melakukan pengembangan pola kemejanya aja. Oke, ini pola kemejanya mau saya jiplak dulu ya, karena ini ada perubahan sedikit aja agar bisa jadi pola baju kuku yang tadi ya. Sementara ini nggak ada kancing ya. Kalau pola kemeja kan pakai kancing di tengah. Ini hanya ini ada kancing, cuman nggak sampai ke bawah gitu. Hanya sebatas di dada aja. Oke, ini untuk bagian lehernya itu saya turunkan ya 1 cm. Jadi nanti lehernya lebih lebar sedikit ya. Kemudian untuk bagian pundak itu juga akan geser setengah centimeter. Nah, setelah diturunkan kemudian digeser, ini mau saya hubungkan. Oke, dihubungkannya seperti ini aja ya. Jadi buat garis ngelengkung gitu. Nah, mudah kok ya. Kemudian untuk lebarnya ini karena hanya bukaan sampai di dada aja, jadi kan harus lebih lebar ya, biar gampang gitu untuk bukanya. Ini saya lebarkan 1 cm, jadi saya tambah 1 cm di bagian ketiaknya. Itu lurus aja, hanya lebarnya aja yang ditambah. Kemudian ini ya tinggal diteruskan aja ya untuk kerung lengannya. Nah, nanti itu penambahnya sampai ke bawah ya teman-teman. Jadi sampai ke bawah saya tambahkan 1 cm. Kemudian untuk bawahnya, nah ini mau saya buat nggak terlalu jauh gitu lengkungannya. Nah, mau saya turunkan lagi. Oke, ini saya mulai dari bawah aja dulu. Saya buat garis tegak lurus. Nah, dari bagian bawah kemeja ya. Nah, kemudian saya naikkan. Itu naikkan 2 cm aja. Kalau kemarin kan itu sampai 3 cm ya. Nah, ini cukup 2 cm aja saya naikkan. Nah, oke, saya turunkan lagi, hubungkan. Kemudian dihubungkan. Nah, dari yang sudah dinaikin 2 cm tadi tuh ya. Nah, dihubungkan ke bagian bawah kemeja. Oke, jadi seperti ini. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Itu untuk bagian sampingnya. Nah, kalau udah jadi ini saya mau tebalkan dengan spidol, jadi biar nggak salah gunting nanti ya. Jadi yang pola baru yang akan saya pakai untuk jadi kemeja kukunya. Oke, next setelah beres ini mau saya gunting. Nah, ini udah jadi untuk bagian pola depannya ya teman-teman. Nah, nanti kancingnya itu saya turunkan aja. Jadi panjang kancingnya itu sampai 11 cm gitu ya. Jadi mau ukuran 2, ini yang saya pakai kan ukuran 2 tahun ya teman-teman. Jadi untuk ukuran selanjutnya caranya sama ya. Jadi kancingnya semua saya pakai panjang 11 cm. Mau pakai lebih juga boleh ya, asal jangan terlalu rendah. Nah, sekarang saya melakukan pengembangan untuk pola yang bagian belakangnya. Nah, ini saya jiplak dulu. Setelah selesai dijiplak, karena bagian depan itu saya tambah 1 cm, ini bagian belakang juga saya tambahkan 1 cm ya teman-teman. Nah, bagian ketiaknya itu lurus aja, jadi cukup lebarnya aja yang ditambahkan. Oke, untuk kurung lengan saya buat seperti ini. Jadi bagian atas tuh tidak mengalami perubahan ya. Jadi cukup ambil bagian bawah aja untuk kerungnya. Nah, bagian bawahnya juga sama. Ini saya naikkan 2 cm aja untuk bagian samping. Kemudian kalau udah selesai ini bisa dibuat garis hubungnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah,
Untuk bagian leher, kerung leher ini juga saya geser ya, karena bagian depan kan tadi juga geser setengah sentimeter, jadi ini saya geser juga setengah sentimeter. Nah, tinggal dihubungkan seperti ini ya. Jadi nanti seluasnya aja nanti buat garis lengkungnya, pasti kok jadi kemejanya, nggak jadi, pasti jadi. Oke, setelah beres ini saya gunting ya, gunting yang rapi. Nah, setelah itu kita paskan dengan bagian pola depannya. Nah, itu nanti kan pola belakang lebih tinggi ya, 1 cm. Nah, kemudian dibuat lipatan, ini lipatannya 1 cm ya. Itu untuk bagian belakangnya, jadi nyambung ke depan dengan lipatan 1 cm tadi. Nah, kemudian nih bagian kerung lehernya itu dirapikan juga. Jadi dibuat semelengkung mungkin ya, kira-kiranya itu bagian depan dan belakangnya pas gitu lengkungannya untuk kerung lehernya ya. Nah, ini saya cocokkan, saya rapikan lagi, saya cek lagi apakah kerung lehernya itu udah proporsional atau tidak. Nah, pokoknya teman-teman buat seluas mungkin lah ya. Nah, kalau sudah rapi, ini sudah kita gunting dengan rapi, ini bisa kita simpan sebagai pola depan dan belakangnya ya. Oke, untuk bagian lengan ini saya juga tambahkan 1 cm ya, kanan kirinya. Jadi dari pola utamanya saya tambahkan 1 cm. Nah, untuk bagian kancingnya ini saya pakai ukuran 4 x 11 cm ya teman-teman, dan bagian tengahnya itu saya garis putus-putus, saya kasih tanda garis putus-putus. Nah, jadi lebarnya nanti 2 cm ya teman-teman ya. Kemudian untuk cara potong kainnya, nah nanti kampuhnya disesuaikan aja. Kemudian bagian leher itu nggak pakai kampuh ya. Nah, untuk bagian lengan juga gitu, kampuhnya terserah teman-teman mau pakai 1 atau 1,5 juga boleh. Jangan lupa bagian bawahnya itu lebih ya, saya pakai 3 cm untuk bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian kancing ini juga pakai kampuh ya, di sekelilingnya saya pakai kampuh 1 cm. Oke, sekian dulu untuk polanya dan cara potong pada kainnya. Kita ketemu lagi di tutorial cara menjahitnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.